Rakyat negeri antah berantah bersuka cita. Seluruh penjuru kota gegap gempita. Mereka merayakan tertangkapnya gembong dalam wabah yang sudah menjadi buronan selama setengah tahun ini. Bagaimana tidak, dalam waktu 6 bulan penjahat kesehatan itu membawa wabah yang menewaskan hampir separuh warga kota. Tidak hanya yang tua, tetapi pemuda, remaja, anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan juga turut menjadi korban keganasan wabah. Benar-benar musuh yang sangat mematikan. Raja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan akhirnya bertindak tegas. Semua orang pintar dikerahkan untuk membendung semakin meluasnya wabah. Para prajurit disebar ke berbagai daerah untuk menutup ruang gerak gembong. Bahkan untuk mencegah semakin jatuhnya banyak korban, Raja memerintahkan menutup akses keluar masuk kota. Rakyat tidak diperkenankan beraktivitas keluar rumah. Kota mengalami lockdown, situasi tak ubahnya seperti kota mati. Ekonomi kota lumpuh, tidak ada aktivitas perdagangan. Roda jual beli benar-benar terhenti. Semua kena imbasnya, dari pemain bisnis kelas teri sampai kelas kakap sekalipun. Mulai dari pedagang kaki lima, tukang sayur keliling, tukang ojek, buruh bangunan, buruh pabrik, pegawai kantoran, sampai pejabat pemerintah. Namun, untungnya Raja bertanggung jawab dengan membuka keran cadangan harta negara. Beras dan sembako yang disimpan di gudang istana dikeluarkan. Para pejabat daerah diminta membagikan langsung ke tiap-tiap rumah warga. Kini sumber malapetaka itu sudah meringkuk di dinginnya sel tahanan. Tidak lama lagi gembong harus mempertanggungjawabkan segala hal yang telah diperbuat. Dia akan segera menemui takdirnya, dan sudah bisa ditebak kejahatannya akan mengantarkan kepada kematian. "Aku tidak sepenuhnya salah," ucapnya kepada petugas sipir yang sedang berjaga. "Kamu tak perlu banyak bicara," bentak sipir itu. "Bukan hanya aku pelakunya. Semua orang tahu kau dalang di balik semua ini. Masih saja kau ngeles. Kau tak tahu apa yang sebenarnya terjadi," potong gembong tiba-tiba. Sipir itu terkejut. Ia menatap gembong dengan heran. Ia lalu bangkit dari kursinya dan mengangkat matanya, memandang ke tempat yang jauh. Seakan-akan ribuan kilometer jarak yang ia tempuh. Kemudian ia menarik nafas yang panjang. "Kau tahu, karena perbuatanmu, semua orang menderita tak terkecuali aku. Kehilangan istriku karena ulahmu." "Itu salahnya sendiri." "Berdebah kau!" Sipir itu mengumpat. Tatapannya nanar. Ia seperti menyimpan kegetiran yang sangat. Sambil menghela nafas, dia melanjutkan bicara. "Semua orang merasa tersiksa dengan keadaan, termasuk kami. Tidak bisa pergi kemana-mana, harus menjaga jarak dengan sesama, bahkan sampai mengurung diri di rumah. Meskipun banyak tetangga yang terkena wabah, aku merasa segalanya akan aman untuk kami. Sampai suatu pagi, ketika bangun istriku tiba-tiba sulit bernafas. Dia hanya bisa terengah-engah, seolah-olah dadanya terhimpit batu, seperti antara hidup dan mati. Aku bingung. Aku ingat berita-berita yang aku lihat di televisi, internet, maupun surat kabar memperlihatkan gejala penyakit seperti yang istriku alami. Aku takut istriku terkena wabah terkutuk itu." Sipir itu berhenti sejenak. Ia mengingat-ingat kembali memori kelamnya. "Akhirnya aku menelepon rumah sakit. Tidak sampai 40 menit, mobil ambulans datang memasuki halaman rumahku. 4 petugas medis turun membawa tandu. Mereka mengenakan baju hazmat. Istriku dibawa ke rumah sakit. Ia diisolasi di ruang khusus untuk mencegah penularan wabah." "Kau sendiri tidak apa-apa," ujar gembong.
Sipir itu tersenyum sinis. Aku beruntung tidak tertular, tapi aku tidak tahu bagaimana istriku bisa tertular penyakit itu. Kami sudah menjalankan segala anjuran raja, bekerja dari rumah, tidak berkerumun, selalu mencuci tangan, bahkan masker tak pernah terlepas dari wajah kami. Sehari-hari keluar pun hanya sekali untuk beli sayuran memasak. Terus apa lagi yang terjadi? Gembong mencoba memberanikan diri bertanya lebih lanjut. Seperti protokol yang ada, istriku harus dirawat selama 2 pekan. Kami tidak bisa saling bersua. Aku hanya bisa memandangnya dari jendela pembatas ruang. Tapi dia selalu meyakinkanku jika keadaannya baik-baik saja. Semakin hari kulihat wajahnya semakin putih bersih. Nafasnya sudah tidak lagi tersengal. Aku merasa ada harapan istriku akan sembuh. Tapi 2 hari sebelum masa isolasi selesai, istriku meninggal. Terlihat mata sipir berkaca-kaca. Ia berucap pelan, ternyata putihnya wajah istriku menjadi pertanda jika dia akan meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Gembong menunduk, tidak berani menatap sipir itu. Tidak sampai ia memandang wajah sayu itu. Ada rasa iba dalam hatinya. Namun sejurus kemudian roman sipir berubah. Senyuman tersungging di bibirnya. Kemudian ia berujar agak keras. Syukur kau sudah tertangkap. Dendamku akan terbalaskan. Sebentar lagi kau akan tamat. Kehidupan akan kembali normal, meski sebagian warga harus memulai dari nol lagi. Sipir itu duduk kembali. Tangan kanannya meraih secangkir kopi di meja. Diangkatnya cangkir itu dan langsung dihabiskan sisa isinya. Ia terlihat lega, sudah mengeluarkan kepedihannya. Gembong mengangkat kepalanya. Kali ini ia tersenyum. Ia terlihat santai. Pandangannya seolah-olah memperlihatkan keyakinan bahwa dia tidak salah. Aku hanya perlu membela diri. Akan aku buktikan jika aku tidak sepenuhnya salah. Sipir itu tercenung mendengar perkataan Gembong. Ia merasa aneh kenapa Gembong tidak merasa bersalah. Tapi dia yakin Gembong pasti akan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya. Hari yang ditunggu pun tiba. Hari penghakiman untuk Gembong. Seperti titah raja, Gembong akan dieksekusi di lapangan alun-alun pusat kota. Ribuan warga berjubel menyesaki lapangan. Pun tidak ketinggalan beberapa stasiun televisi siap mewartakan secara langsung jalannya eksekusi. Sebenarnya banyak warga yang ingin melihat langsung, tapi sebagian besar masih dalam masa pemulihan setelah melewati krisis wabah. Setelah menunggu beberapa saat, datanglah mobil tahanan diiringi petugas keamanan. Gembong pun digiring keluar dari mobil. Tangannya diborgol ke belakang. Tubuhnya yang kekar berkulit kehitam-hitaman. Sorot matanya tajam. Sesekali bibirnya menyeringai ke arah kerumunan warga. Ia seperti tidak takut, padahal warga begitu riuhnya mencemooh dia. Sumpah serapah keluar dari mulut para hadirin. Gembong harus mati! Bunuh Gembong! Gembong dibawa ke altar kematian. Kepalanya dimasukkan ke lubang tali yang dijeratkan pada balok kayu mendatar di atasnya. Satu pancang tiang tegak lurus berdiri kokoh menyangga balok tersebut. Saatnya Gembong akan digantung. Situasi semakin gaduh. Teriakan pesan kematian mengangkasa memenuhi langit-langit. Raja pun berusaha menetralisir keadaan. Tenang, semuanya harap tenang. Setelah keadaan sedikit mereda, Raja berbicara dengan lantang. Saudara-saudara semua, lihatlah ini musuh utama kita. Inilah sumber dari segala kesusahan yang melanda negeri kita. Selama 6 bulan kita menderita. Selama 6 bulan kita dalam kehimpitan. Semua karena ulah Gembong.
Gembong tersenyum kecut. Dia masih menahan keinginannya untuk membela diri. Sementara gemuruh suara rakyat semakin terdengar riuh. Sekarang saatnya kita menuntut balas. Kita tegakkan hujah atasnya. Kita hukum dia. Dia yang sudah membantai keluarga kita, membunuh orang-orang yang kita sayangi, menanam luka pada anak cucu kita. Saya tanya pada saudara-saudara semua, pantaskah kita biarkan penjahat ini hidup? Tanya raja. Tidak! Kur suara rakyat memekakkan telinga. Pantaskah dia dihukum mati? Pantas! Gembong yang semula mencoba tenang sekarang merinding. Dia mulai merasa agak takut. Namun segera ditepisnya perasaan itu. Dia masih menunggu kesempatan untuk membela diri. Baik, semuanya tetap tenang. Sebentar lagi eksekusi akan kita laksanakan. Tapi sebagai pemimpin yang bijaksana, saya akan memberikan kesempatan kepada kamu, Gembong, untuk berbicara terakhir kalinya. Mata raja beradu dengan mata Gembong. Nyali Gembong menciut. Dia pun memejamkan mata. Otaknya berpikir keras mencoba menyusun kata-kata yang akan dilontarkannya. Sejenak kemudian, dia membuka kelopak matanya. Ia sedikit terbata-bata ketika mulai bicara. Wahai Paduka Raja dan seluruh rakyat negeri antah berantah dimanapun berada. Sebelum saya mati, saya ingin kalian semua mendengarkan persaksian saya. Suara Gembong lantang tapi agak parau. Gembong berhenti. Matanya sekarang berani menatap tajam ke arah ribuan pasang mata yang hadir. Saya mengakui salah. Tapi ketahuilah bahwa saya tak sepenuhnya salah. Warga tak puas dengan ucapan Gembong. Raja mencoba menenangkan para hadirin dan meminta Gembong melanjutkan ucapannya. Tenang. Kalian semuanya tenang. Biarkan Gembong bicara. Gembong, lanjutkan. Gembong tersenyum sinis. Saya adalah takdir yang Tuhan kirimkan ke dunia. Saya hadir untuk menghukum kalian semua. Semua kaget mendengar penuturan Gembong. Mulut-mulut ternganga. Mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan Gembong. Kalian tahu siapa yang membuat wabah ini ada di muka bumi? Siapa yang menjadikan dunia ini penuh dengan penyakit? Siapa yang merusak tatanan alam ini? Siapa? Gembong teriak dengan kencang. Kepongahan manusialah penyebabnya. Kecongkakan kalianlah sumber malapetaka dunia. Alam dirusak, tumbuhan dibabat habis, hewan liar diburu untuk dimakan, lautan sampah, limbah pabrik, gaya hidup yang tidak sehat. Itulah kesombongan manusia. Raja terdiam. Begitupun dengan yang lainnya. Tidak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka kaku membisu tanpa harus bicara apa. Sedetik kemudian ada suara. Kau hanya cari alasan, teriak salah satu warga di kerumunan belakang. Betul, dia hanya pandai bersilat lidah, timpal yang lainnya. Begitu juga kalian menjadikan aku alasan atas hadirnya wabah ini. Padahal keserakahan kalianlah, ketamakan kalianlah yang menyebabkan aku hadir di bumi. Seandainya kalian bisa berlaku adil terhadap bumi, maka aku tidak akan pernah datang. Jawaban Gembong begitu menusuk. Setelah lama terdiam, Raja akhirnya bicara. Kami sudah kehilangan segalanya. Kamu tidak tahu apa yang kami rasakan.
Padahal tidak semua dari kami yang berbuat rusak. Masih ada orang-orang yang berbuat baik. Saya memang tidak akan pernah merasakan yang kalian rasakan, ya. Karena saya ditugaskan untuk menghukum kalian. Saya tidak melihat orang itu baik atau buruk. Ketika kerusakan sudah mencapai puncaknya, saya diutus untuk memberi hukuman kepada semuanya. Tapi kami sudah menangkap kamu. Sebentar lagi kamu akan mati. Setelah itu tidak akan ada wabah lagi. Hahaha. Salah besar. Masih banyak temanku yang selalu siap dikirimkan oleh Tuhan kapanpun Tuhan mau. Maksudnya, sekarang kalian boleh senang sudah menangkapku dan akan membunuhku. Tapi ingatlah, jika kami bisa datang lagi, kecuali Tuhan tidak berkehendak. Hahaha. Semua menjadi takut. Situasi berubah mencekam. Kini Gembonglah yang berada di atas angin. Dia merasa menang. Namun raja tahu apa yang harus dilakukan agar rakyat tidak panik. Dia harus mencari cara agar tidak ada lagi wabah di negerinya. Dia harus mendapatkan jawaban dari Gembong. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Apa maksud kalimat Tuhan tidak berkehendak? Tanya raja. Paduka dan semua orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Aku jadi bingung. Tolong beritahu kami dengan sejelas-jelasnya. Apa yang Paduka perintahkan selama ini dalam mengatasi wabah yang saya bawa adalah sebagian dari penyelesaian yang tepat. Tetapi masih ada yang kurang. Apa itu? Bukankah kami sudah membersihkan seluruh kota? Bahkan tiada sampah secuil pun. Saya sudah memerintahkan penghijauan di daerah-daerah. Limbah pabrik yang dibuang sembarangan sudah kami atasi. Fasilitas kesehatan sudah kami lengkapi. Setiap rumah sudah dilengkapi dengan standar kebersihan, juga makanan dan minuman yang baik. Kami sudah menyediakan semua kebutuhan untuk itu. Apalagi yang kurang? Paduka harus memastikan bahwa semua itu berjalan untuk seterusnya, bukan hanya sementara. Paduka harus memastikan bahwa keseimbangan alam tiada terganggu lagi. Buatlah kebijakan yang senantiasa menjaga alam. Pastikan semua warga mematuhi dan menjalankan kebijakan Paduka. Jika ada yang melanggar, Paduka harus tegas menghukum mereka. Saya yakin jika itu konsisten dilaksanakan, lambat laun tidak akan ada lagi yang berbuat sembarangan. Dan Tuhan tidak akan mengirim kami lagi. Bila masih ada oknum yang nakal, biarlah Tuhan yang akan menghukumnya tanpa melibatkan yang lain. Raja tertegun mendengar nasihat bijak dari Gembong. Baru kali ini ada penjahat yang menceramahi dia. Dan kalian seluruh rakyat antah berantah, aku mohon jangan rusak lagi bumi dengan perilaku lalim kalian. Cukuplah kehadiranku sebagai pelajaran yang amat berharga. Jangan sampai kalian mengulangi lagi kesalahan ini. Ingatlah masa depan anak cucu kalian. Ajarkan kepada mereka untuk senantiasa menjaga bumi. Ajarkan mereka mulai dari hal yang terkecil, senantiasa menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Itu saja pesanku. Kini tugasku telah usai. Aku siap menjemput kedatangan malaikat maut. Warga masih diam tak bersuara. Mereka seperti kumpulan patung yang dipajang di museum. Masing-masing hening memikirkan kesalahan yang telah dilakukannya. Ternyata sebenarnya merekalah pelaku kejahatan itu. Merekalah yang berbuat kerusakan. Merekalah yang mengotori bumi dengan perilakunya yang jahil. Merekalah yang tega mengorbankan nyawa orang-orang yang dikasihinya. Merekalah sumber munculnya wabah itu. Tapi apatah gunanya penyesalan?
Penyesalan memang selalu datang belakangan. Tak terasa, bulir-bulir air mata membasahi pipi sebagian di antara mereka. Sementara langit pun terlihat ikut murung. Awan hitam tampak bergerombol. Keadaan menjadi sangat gelap seperti akan turun hujan. Namun yang terjadi berikutnya adalah peristiwa di luar nalar. Gemuruh guntur menggelegar, semuanya menjadi tercengang. Belum hilang kekagetan mereka, kilat menyambar gembong dengan cepatnya. Gembong di bawahnya terbang ke angkasa. Semakin tinggi nun jauh hingga menjadi satu titik kecil lalu menghilang. Gembong tiada terlihat lagi. Ia bertemu Tuhan dengan caranya. Sementara ribuan pasang mata membelalak seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Magelang, 20 April 2020. Sekian, terima kasih.